Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nancy Dea Unika di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita sekarang akan membahas tentang peningkatan kesadaran generasi muda di era 4.0 saat ini. Tentunya saya bersama narasumber-narasumber yang mungkin bisa membantu pemirsa membagi pengalaman tentang seputar peningkatan kesadaran generasi muda. Perkenalkan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Ghazali, dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dan juga merangkap sebagai sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Islam Raden Rahmat Malang yang ada di Kepanjen. Dan juga kebetulan juga saya menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Dan ada lagi satu, yaitu Wakil Ketua Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di Kabupaten Malang. Oke, baik, merangkap semuanya ya Bapak ya. Oke, kita tidak dengan Bapak Mahmud Ghazali saja, kita juga ada narasumber kita dari anak milenial, anak generasi muda. Mari dipersilakan berkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Imanir Muslimah, saya mahasiswi Universitas Terbuka Malang. Oke, baik, kita sekarang akan membahas tentang peningkatan kesadaran generasi muda di zaman yang sekarang serba teknologi, serba milenial, dan banyak sekali yang perlu kita bahas pada hari ini. Baik, Niar, sekarang saya mau tanya, membahas tentang peningkatan kesadaran generasi muda ya. Menurut kamu, apakah generasi muda saat ini sadar akan bagaimana perkembangan berbagai inovasi pada saat ini? Sebagai generasi muda tentunya harus sadar ya, dan sadar akan inovasi yang berkembang tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga maju dalam inovasi dan teknologi. Kreativitas juga harus berkembang juga, mengikuti perkembangan zaman ya pasti. Oke, menurut kamu inovasi apa sih yang akan kamu ciptakan untuk mungkin di internasional maupun di nasional? Kalau untuk saya sendiri, mulai dari diri sendiri, saya bisanya di bidang menulis atau public speaking gitu. Iya, menyuarakan suara milenial. Mungkin inovasi kamu misalnya membuat platform apa, membuat ide apa, itu kamu kembangkan dalam bentuk apa? Kalau saya sendiri dalam bentuk film. Nah, jadi sesuai dengan bidang saya di perfilman, saya mampu menciptakan kreativitas, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau di rumah aja itu lebih banyak ide-ide yang muncul gitu. Oke. Iya. Menurut kamu tadi kan sudah harus sadar ya, generasi muda itu harus sadar. Menurut kamu kesadaran yang seperti apa sih yang harus generasi muda lakukan? Kesadaran itu mulai dari diri sendiri kan ya, dari teknologinya mungkin, atau kita bisa mulai pembelajaran juga bisa melalui otodidak gitu. Apalagi di era ini media sosial itu sangat maju dan berkembang pesat. Kita bisa belajar melalui itu. Belajar seperti otodidak. Iya. Kita belajar mengetahui berita-berita yang saat ini gitu ya. Apalagi saat pandemi saat ini kan teknologi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Saat ada di rumah untuk melihat perkembangan kasusnya saat ini. Pak Mahmud, kan tadi Niar sudah melihat sudut pandang Niar sebagai generasi muda. Menurut Pak Mahmud sendiri, kesadaran seperti apa sih dari generasi muda itu, Pak? Baik, terima kasih para pemirsa Dharma TV di rumah yang berbahagia. Tema ini sangat menarik bagi saya untuk bicara masalah peningkatan kesadaran generasi muda di era revolusi industri 4.0 atau bahasa Inggrisnya itu adalah 4.0 gitu. Hal ini memang perlu kita bahas, kita bicarakan. Khususnya saya tertarik dengan pembahasan karena kaitannya dengan generasi muda. Generasi muda, kalau saya ini sudah bukan generasi muda, secara usia
tapi jiwa saya masih pemuda, gitu, masih pemuda. Sehingga saya datang ke sini senang karena ketemu pemuda. Saya masih punya jiwa pemuda. Begini ya, kesadaran ini harus penting, ya, kesadaran pemuda. Karena pemuda ini diibaratkan seperti tulang punggung negara, disebut begitu. Pemuda itu adalah harapan masa depan. Pemuda itu adalah termasuk generasi milenial. Ya. Jadi Mbak Era ini generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang rata-rata usianya 20 sampai 40. Kira-kira anak-anak yang lahir di kisaran tahun 1980 sampai 1997. Itu dikatakan generasi milenial. Kalau saya ini lahir tahun 55. Bukan milenial, tapi generasi melankolis mungkin. Bukan kolonial, Pak. Wah, mudah-mudahan bukan generasi kolonial. Jadi banyak sebutan pemuda ini. Bahkan disebut bonus demografi. Bonus demografi. Nah, termasuk angkatan kerja. Pemuda ini memang masih kuat, fit, jadi harusnya, ya, maka disebut angkatan kerja. Nah, ada seorang ulama besar di Indonesia ini yang nama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Ini mengatakan begini, kalau sesuatu negara ingin melihat masa depannya, maka lihatlah generasinya hari ini. Itu. Iya. Jadi kalau suatu negara ingin melihat masa depan, maka lihatlah generasinya hari ini. Ini artinya maksudnya bahwa generasi muda ini sangat penting sekali, sangat besar sekali dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. Mengapa? Karena generasi muda ini adalah yang nantinya akan menerima estafet sejarah yang akan menggantikan generasi tua yang akan datang. Bahkan sejarah menulis dengan tinta emas, peran pemuda itu sangat besar sekali terhadap keberadaan dan perkembangan di suatu negara dan bangsa. Tidak hanya sekarang, mulai dulu generasi muda kita ini sangat berperan besar. Contoh saja, ini sebelum saya ke tema ke peningkatan itu, ingin menyampaikan peran generasi muda dulu, biar sadar. Ya. Tidak hanya sekarang saja generasi muda berperan, tetapi mulai dulu, bahkan sebelum merdeka. Generasi muda yang namanya Gajah Mada. Gajah Mada itu masih muda di zaman kerajaan Mojopahit. Itu sumpah, namanya Sumpah Palapa. Nah, dia tidak akan makan enak-enak sebelum menyatukan Nusantara. Akhirnya berhasil. Seorang pemuda namanya Gajah Mada belum nikah saat itu. Kemudian ada sumpah yang kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda, bukan sumpah tuwek-tuwek loh ini. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, yang insya Allah kita peringati bulan depan ini. Oktober. Maka tepat sekali kalau hari ini kita bicara masalah pemuda. Menjelang peringatan Sumpah Pemuda. Momentumnya sangat bagus sekali. Sumpah Pemuda ini juga begitu. Pemuda-pemuda Indonesia, pemudi Indonesia bersatu, sumpah di situ. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia disatukan. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan, tidak pernah berhasil saat itu mengusir penjajah karena belum bersatu. Akhirnya disatukan oleh pemuda dengan sumpahnya itu, berhasillah. 17 tahun setelah Sumpah Pemuda
tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka. Ini sejarah ini. Mengapa saya sampaikan? Karena ini biar tidak lupa lah generasi muda ini. Perannya luar biasa. Bukan hanya saat ini menghadapi era 4.0 ini. Kemudian menjelang proklamasi, siapa? Pemuda tampil. Segerombolan pemuda yang dipimpin oleh pemuda Wikana dan Muhammad Yamin datang ke Pak Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Sampai berani menculik Pak Karno kena kerengas dengklok. Itu pemuda. Kemudian tepat tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat Legi jam 10. Pak Karno membacakan teks proklamasi. Ya, mungkin sampean ya harus hafal itu teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dalam tempo yang singkatnya Jakarta 1745 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Di belakang itu adalah pemuda. Sehingga bangsa Indonesia merdeka. Setelah merdeka, pemuda masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena apa? Karena sekutu datang ke Indonesia. Siapa yang menghadapi? Pemuda-pemuda juga. ABRI belum ada. Tentara belum dibentuk. Oleh sebab itu, sehingga adanya jihad itu, resolusi jihad. Kiai-kiai mengerahkan santrinya dari pondok-pondok itu, pemuda-pemuda itu, untuk menghadapi musuh sekutu. Di Surabaya terjadi peristiwa. Di Surabaya. Bandung, lautan api. Jadi peran pemuda itu sebelum merdeka, mau merdeka, setelah merdeka. Kemudian zaman Orde Baru bagaimana pemuda? Masih berperan. Akhirnya pelengseran Pak Harto itu termasuk pemuda. Sehingga timbullah yang namanya era reformasi sampai sekarang ini. Baik pemirsa, memang peran generasi muda ini sangat penting sekali. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Manage Your Mind.